Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Hadirin teman-teman kelompok 4 yang berbahagia, pada kesempatan hari ini, malam ini, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat, banyak sekali nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama nikmat kesempatan. Karena apa? Karena nikmat kesempatan ini kita bisa mendiskusikan manajemen kurikulum nantinya. Teman-temanku yang berbahagia, kami ucapkan kepada Bapak Munadi, yaitu Bapak Dr. Haji Muhammad Munadi, MPD. Kami dari kelompok 4 akan berdiskusi mengenai manajemen kurikulum. Di mana manajemen kurikulum ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah Sunni, kedua Syiah, ketiga Sufisme atau tasawuf, dan yang terakhir tentang pendidikannya. Teman-temanku yang berbahagia, di mana saja dan kapanpun teman-teman berada, semoga teman-teman bisa memperhatikan apa yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Oke, langsung saja kami akan memperkenalkan dari kelompok 4. Yang pertama ada Muammar Kafi dengan NIM 203 111 222. Selanjutnya NIM yang kedua, mungkin Mbak Latifah. Oke. Ada Az-Zahron Adalina Mahari Suci dengan NIM akhir 213. Yang ketiga ada Latifah Rosida dengan NIM akhir 231. Dan yang keempat ada Saudari Putri Hidayah Tauziah dengan NIM akhir 240. Next. Oke, lanjut. Slide selanjutnya. Oke, langsung sejarah Sunni. Oke. Saya sebagai MC atau moderator yang pertama akan menjelaskan ya mengenai sejarah Sunni itu. Sunni atau Ahlu Sunnah wal Jamaah merupakan golongan atau aliran yang menjalankan sunnah-sunnah dan dengan penekanan pada peneladanan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Itu adalah Sunni. Mungkin Mbak Zahro bisa menjelaskan. Menurut Mbak Zahro, Sunni itu apa sih? Biar diskusinya lebih aktif. Sunni itu kalau dalam Islam kalau dalam bahasa Arab artinya sunnah. Nah, sunnah itu sendiri itu mengacu kepada sikap, tindakan, ucapan, dan cara Rasulullah menjalani hidupnya. Oke. Terima kasih. Saya lanjut. Nah, Sunni ini adalah salah satu aliran ya yang ada di dalam Islam. Di mana Sunni ini merupakan aliran yang intinya atau menunjukkan sikap teladan dari Nabi Muhammad. Aliran Sunni ini mengikuti ajaran Al-Quran, hadis sesuai dengan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW.
Kemudian aliran ini terbentuk pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi, yaitu tepatnya pada kepemimpinan Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah ini merupakan Bani yang kedua setelah Bani Umayyah. Begitu. Untuk lebih lanjutnya, Sunni atau Ahlussunnah wal Jamaah ini dibagi menjadi dua golongan, yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi teman-teman bisa mengetahui Sunni itu ada dua ya, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Itu klasifikasinya. Asy'ariyah dan Maturidiyah ini juga berpedoman dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad yang membedakan. Oke, kita lanjut. Kemudian yang membedakan Asy'ariyah dan Maturidiyah ini hanyalah metode atau doktrin ajarannya yang sedikit berbeda. Kemudian Asy'ariyah, doktrin ajarannya seperti Al-Quran, melihat Tuhan, perbuatan manusia, keadilan Tuhan, Muslim yang berbuat dosa. Oke. Di mana Al-Quran ini merupakan hukum atau sumber Islam yang pertama. Kemudian kalau melihat Tuhan ini merupakan perbedaan di mana apakah kita nantinya bisa melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Nah, aliran Asy'ariyah ini menyetujui bahwa kita nantinya di hari kiamat bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada perbuatan manusia dan seterusnya. Oke, next. Selanjutnya adalah doktrin ajaran Maturidiyah. Doktrin ajaran Maturidiyah ini seperti akal dan wahyu, kemudian perbuatan Tuhan dan manusia, kekuasaan dan kehendak Tuhan, sifat Tuhan, melihat Tuhan, Muslim yang berbuat dosa, kalam Tuhan, dan pengutusan Rasulullah. Mungkin dari Mbak Latifah ada yang ingin ditanyakan mengenai doktrin ajaran ini. Nanti saya jawab, biar diskusinya lebih aktif. Kalau menurut aliran Sunni, Ya. Bagaimana melihat Tuhan? Maksudnya bagaimana doktrin ajaran melihat Tuhan itu? Oke, Sunni saya terangkan kembali. Sunni kan ada dua, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Yang ditanyakan yang mana? Maturidiyah atau Asy'ariyah? Kalau bisa dua-duanya, Mas. Oke, dua-duanya. Oke, saya jawab. Asy'ariyah dan Maturidiyah ini sama-sama menyetujui bahwasanya melihat Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti bisa dilihat oleh kedua mata hamba-hambanya, hamba Allah. Begitu nggih. Jadi nanti kita di akhirat nanti bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kemudian saya lanjut tokoh-tokohnya. Tokoh Asy'ariyah adalah Abu Hasan al-Asy'ari, al-Ghazali, al-Imam Fakhrur Razi, Abu Ishaq al-Israyani. Abu Hasan al-Asy'ari ini merupakan pendiri tokoh Asy'ariyah. Sedangkan tokoh Maturidiyah pendirinya adalah Abu Mansur Muhammad al-Maturidi. Selain itu juga ada tokoh-tokoh yang mendukung seperti Abu al-Basdawi. Teman-temanku yang berbahagia, dari Sunni inilah, sejarah Sunni inilah,
yang merupakan awal dari munculnya 4 imam mazhab, yaitu mazhab Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Oke, next. Kemudian kita akan membahas sejarah Syiah. Syiah adalah aliran atau golongan yang mendukung kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Oke, sekarang saya tanya saudari Putri Hidayah. Menurut Mbak Putri, sejarah Syiah itu atau pengertian Syiah itu apa? Sepengetahuannya. Sepengetahuan saya itu Syiah itu hanya mempercayai kekhalifahan Ali setelah kekuasaan Nabi Muhammad, seperti itu. Oke, benar. Nah, saya lanjut lagi ya. Nah, jadi Syiah ini merupakan salah satu golongan atau aliran yang pertama di antara aliran-aliran lainnya seperti Khawarij, Jabariyah, Sunni, dan yang lainnya. Syiah ini adalah yang pertamanya. Aliran Syiah ini terbentuk pada tahun 35 Hijriah atau 655 Masehi pada kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Nah, kenapa munculnya pada Khalifah Ali bin Abi Thalib? Karena aliran ini muncul ketika Perang Jamal atau yang kita ketahui nama lainnya adalah Perang Unta, di mana dalam peperangan ini Khalifah Ali bin Abi Thalib melawan Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau adalah istri Nabi Muhammad. Kemudian ada Tolhah bin Khalid dan yang lainnya. Itu adalah pemicu penyebab Perang Jamal terjadi. Kemudian tokoh aliran Syiah siapa saja? Ada Abu Dzar al-Ghifari, Miqdad bin al-Aswad, dan Ammar bin Yasir. Oke, lanjut. Apa saja sih doktrin ajaran Syiah itu? Pokok-pokok ajarannya. Yang pertama ada At-Tauhid. Yang kedua ada An-Nubuwah. Yang ketiga Al-Imamah. Dan yang keempat Al-Ma'ad. Itu. Oke, next. Oke, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang telah saya sampaikan tadi. Ya. Oke, Mbak Zahro, silakan. Doktrin ajaran Syiah kan ada At-Tauhid, sama Al-Adl, An-Nubuwah, Al-Imamah, dan Al-Ma'ad. Nah, kemudian pertanyaan saya adalah, tolong jelaskan doktrin-doktrin tersebut. Oke, saya jelaskan. Doktrin ajaran Syiah ini ada 4. Ada 5 ya, ada 5. At-Tauhid itu adalah bahwa mereka Syiah meyakini kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Maha Esa. Tiada Tuhan selain Dia. Begitu. Itu yang dinamakan At-Tauhid. Kemudian Al-Adl. Al-Adl adalah mereka meyakini, aliran ini meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Adil. Adil terhadap semua manusia. Kemudian An-Nubuwah. An-Nubuwah adalah mereka meyakini keberadaan para nabi sebagai pembawa berita dari Tuhannya kepada umatnya. Kemudian Al-Imamah. Mereka meyakini bahwa adanya imam-imam yang senantiasa memimpin umat sebagai penerus risalah Nabi. Jadi Al-Imamah ini adalah imam-iman atau kepemimpinan setelah Nabi Muhammad. Dimulai dari Khulafaur Rasyidin, kemudian Bani Umayyah dengan kepemimpinannya, Bani Abbasiyah, sampai sekarang ini. Kemudian Al-Ma'ad. Al-Ma'ad adalah mereka meyakini bahwa akan ada terjadinya hari kebangkitan. Sebelum kita diputuskan Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk surga atau neraka,
Nah, itu nantinya ada hari kebangkitan kita dari alam barzah kubur. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Gimana, Saudari Mbak Zahra, ada feedback? Ya, sudah. Oke. Baik. Terima kasih. Kemudian ada lagi yang mau nanya? Saya Oke. izin bertanya, kenapa aliran Syiah mempunyai prinsip yang kuat bahwa sosok pemimpin atau khalifah itu harus dari Suri atau Muhammad, dan terbukti mereka menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat? Terima kasih. Oke, saya jawab. Kenapa aliran Syiah ini menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah setelah Utsman bin Affan? Karena Syiah ini muncul ketika terjadinya Perang Jamal ya. Nah, di mana Perang Jamal ini terjadi karena ketidaksetujuan antara golongan atau masyarakat di zaman Khalifahan Ali bin Abi Thalib. Pada intinya aliran ini merupakan aliran yang ekstrim, karena mereka beranggapan bahwasanya mereka harus sesuai dengan ajaran Rasulullah, seperti zuriat Rasulullah, harus dari Rasulullah, seperti kepemimpinannya dari keluarga beliau, di mana Ali bin Abi Thalib ini merupakan menantu dari Rasulullah SAW, sehingga mereka mempunyai prinsip bahwasanya Ali bin Abi Thalib harus dijadikan pemimpin karena berasal dari zuriat Rasulullah. Begitu. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan membahas Sunni yang akan disampaikan oleh Saudari Az-Zahra. Silakan ya. Ya, teman-teman, sekarang untuk selanjutnya kita akan berdiskusi tentang mengenai Sunni, sunnah teologi, dan Sunni dan politik. Untuk yang pertama yaitu Sunni. Kita mulai dari pengertian Sunni secara bahasa. Sunni tersebut berasal dari bahasa Arab, yaitu sunnah. Nah, sunnah itu sendiri itu memicu dalam Islam mengacu kepada sikap, tindakan, ucapan, dan cara Rasulullah menjalani hidupnya atau garis-garis perjuangan yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Islam Sunni adalah ekspresi dominan Islam, dan saat ini tuh Sunni diikuti oleh sekitar 80-85% Muslim di seluruh dunia. Jadi sebagian Muslim di seluruh dunia tuh menganut ajaran Sunni. Nah, pada abad-abad awal, Islam Sunni itu mengembangkan mazhab hukum dan teologinya sendiri, serta teori politiknya tertentu. Hal itulah yang membuatnya berbeda dari Syiisme atau Syiah. Secara keseluruhan, ada 4 sumber atau prinsip hukum Islam menurut Sunni. Yang pertama adalah Al-Quran, teks utama Islam atau kitab suci kita. Terus yang kedua adalah Sunnah, seperti yang tadi, perilaku normatif Nabi, yang memuncak dalam 6 kumpulan hadis yang dikanosisasi. Kemudian sumber ketiga adalah qiyas atau penalaran analogis, dan sumber keempat adalah ijma, yaitu kesepakatan masyarakat. Kemudian 4 mazhab hukum bagi Sunni. Ada 4 mazhab hukum yang berkembang sebagai perluasan pemikiran hukum dan sunnah. Masing-masing dinamai menurut tokoh terkemukanya. Yang pertama adalah mazhab Maliki. Tokohnya yaitu Malik bin Anas dan berbasis di Madinah. Mazhab ini tuh sangat menekankan pada praktik penduduk Madinah. Ini didasarkan pada gagasan bahwa praktik-praktik tersebut sebagian besar didasarkan pada praktik Nabi sendiri. Saat ia menghabiskan 10 tahun terakhir hidupnya di Madinah. Kemudian mazhab ini dominan di Afrika Utara, Tengah, dan Barat. Selanjutnya adalah mazhab Hanaf, dikaitkan dengan Abu Hanifah, atau ini bisa disebut mazhab Hanafi ya, dan berbasis di Kufah.
Daripada hanya mengembangkan poin hukum atau aturan menurut tradisi Nabi, ajaran ini menekankan akal sampai batas tertentu dalam pengembangan fikih. Nah, saat ini tuh ajaran ini dominan di Arab Timur Tengah dan Asia Selatan. Kemudian yang ketiga adalah mazhab Syafi'i oleh Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Bagi Syafi'i, fikih harus didasarkan pada kitab Allah dan sunnah Nabi. Melalui itu, kita harus memahami apa sunnah Nabi dan pendekatan Syafi'i secara fundamental berdampak pada perkembangan fikih Sunni selanjutnya. Kemudian aliran ini dominan di Afrika Utara, Arab Selatan, dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Jadi kita di Indonesia menganut mazhab Syafi'i. Kemudian yang keempat adalah Hambali. Mazhab Hambali dikaitkan tokohnya adalah Ahmad bin Hambal. Menurut mazhab ini, hadis-hadis Nabi pada dasarnya lebih unggul dari segala bentuk penularan manusia dalam kaitannya dengan bagaimana hukum diturunkan. Kemudian mazhab ini saat ini lebih dominan di Arab Saudi. Nah, kemudian kita masuk ke sunnah teologi. Bagi Muslim Sunni, mazhab teologi yang paling penting adalah Asy'ari yang diasosiasikan dengan teologi Abu Al-Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari. Al-Asy'ari awalnya dikaitkan dengan ajaran teologi paling berpengaruh abad ketika Islam Mu'tazilah yang mengadopsi posisi rasionalis yang kuat pada masalah teologis. Kemudian teologi penting dari Asy'ari yaitu beberapa ide teologis penting dari Asy'ari meliputi yang pertama, tugas pertama manusia adalah mengenal Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kedua adalah tidak ada yang seperti Tuhan Allah dalam penciptaannya. Kemudian yang ketiga adalah Al-Qur'an adalah firman Allah yang tidak berubah, abadi dan tidak diciptakan. Kemudian yang keempat, perbuatan dosa tidak ada hubungannya dengan iman seseorang muslim. Ini pada dasarnya adalah penolakan terhadap posisi Mu'tazilah bahwa melakukan dosa besar itu dapat menyebabkan hilangnya iman seorang muslim. Yang kelima adalah mungkin untuk melihat Allah di kehidupan selanjutnya dengan cara yang pantas, yang mungkin tidak seperti yang kita lihat di dunia. Yang keenam, manusia tidak memiliki kekuatan untuk memulai atau menyelesaikan suatu tindakan. Ini tuh kayak apa ya? Manusia tuh tiada daya tanpa Allah, bahwa kekuatan itu hanya milik Allah. Kemudian kita masuk ke Sunni dan politik. Sunni dan politik. Bentuk pemerintahan Sunni itu melalui khalifah dapat dilihat dengan membentuk pola organisasi dan administrasi negara Islam. Kemudian pada akhirnya bagi kaum Sunni, kekhalifahan adalah institusi politik yang menentukan dari komunitas Islam itu sendiri. Sunni menganggap periode Islam awal dari Khalifah Rasyidin itu sebagai manifestasi yang tepat dari otoritas politik. Karena pada awal-awal sebelum Nabi wafat itu tidak memberikan instruksi yang jelas tentang bagaimana pengganti harus ditunjuk setelah kematiannya. Jadi pada waktu itu muncul perdebatan antara Muslim Madinah dan Muslim Mekah. Nah, karena perbedaan pendapat itu terjadi diskusi yang panas. Kemudian para tetua komunitas Muslim di Madinah memutuskan untuk memilih Abu Bakar sebagai khalifah selanjutnya. Kemudian setelah Abu Bakar wafat, digantikan oleh Umar. Namun Umar ditunjuk oleh Abu Bakar langsung tanpa ada diskusi dengan masyarakat. Setelah itu, untuk mencari pengganti kelak jika Umar wafat, dia menggunakan metode yang sangat berbeda dari tokoh sebelumnya. Jadi dia menunjuk 6 tokoh-tokoh utama Islam yang semuanya itu dari Mekah, meminta mereka untuk membuat keputusan. Tapi di antara mereka ada 6 yang bisa menggantikannya. Nah, akhirnya terpilih Utsman, khalifah ketiga, yang dipilih dari hasil namun kemudian setelah meninggal pada tahun 1900
dan karena itu tidak memiliki hak untuk menentukan siapa yang akan menjadi. Jadi sebelum Umar wafat pun Utsman wafat pun dia tidak mencari penggantinya. Pada saat kematiannya, masyarakat muslim itu terbagi menjadi dua, yaitu antara yang mendukung Utsman dan mereka yang tidak. Karena mengandalkan orang-orang yang tidak mendukung Utsman, akhirnya dipilihlah Ali menjadi pemimpin politik keempat masyarakat muslim. Dengan demikian, tidak ada pola umum untuk menunjuk pemimpin masyarakat di antara Khalifah Rasyidun. Nah, ahli teori politik Sunni itu meneliti bagaimana sih kekuasaan dipindahkan dari satu penguasa ke penguasa lain pada abad-abad awal Islam, lalu menyimpulkan bahwa penguasa muslim harus berasal dari suku Quraisy. Dan itu tuh relate, karena hal ini sering didukung oleh sebuah tradisi yang dikaitkan dengan Nabi. Dan pada kenyataannya emang melihat dari apa yang terjadi, Khalifah serta Bani Umayyah dan sampai Abbasiyah semua itu berasal dari Mekah dan dari suku Quraisy. Jadi masuk akal untuk berpendapat bahwa penguasa yang sah harus berasal dari suku ini. Dan juga teori politik Sunni itu cukup fleksibel karena berbagai jenis pengaturan dapat dianggap sah karena masyarakatnya itu mengadopsi ide-ide dan sistem baru di pemerintahan. Begitu. Gimana teman-teman? Ada yang ditanyain? Saya mau tanya. Setelah kita tahu dan memahami bahwasanya di Sunni atau aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada teologinya, ya, di mana teologi atau ajarannya itu berbeda dengan ajaran Syiah tentunya pasti. Nah, yang saya tanyakan, Sunni ini mengembangkan mazhab hukum dan teologinya sendiri, serta politiknya juga sendiri. Dan hal itu yang membuat berbeda dari Syiah. Nah, saya ingin tahu perbedaannya itu di mana, letak perbedaannya. Gitu. Letak perbedaannya itu antara Sunni dan aliran ajaran Syiah itu pada ingatan yang berbeda tentang apa yang terjadi pada tahun-tahun awal Islam dan perbedaan pandangan yang sangat berbeda tentang alam dan otoritas agamanya. Jadi memang sangat berbeda tentang pandangan itu perbedaan. Oke, terima kasih. Dan Oke, selanjutnya kita next. Syiah akan dijelaskan oleh saudari Rosida. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai Syiah. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Hidayah tadi, Syiah adalah mereka yang meyakini bahwa hak pewarisan Nabi hanya milik keluarganya, hanya mengikuti keluarga Nabi atau Ahlul Bayat. Sebagai sumber inspirasi lain, pedoman mereka untuk memahami Al-Quran. Nah, kalau kita mendengar kata Syiah, itu kan pasti diidentikan dengan kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Nah, memang itu Syiah itu berpedoman pada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, dalam Syiah sendiri itu ada 3 aliran berbeda. Yang pertama ada Syiah 12, yang kedua ada Syiah 7, yang ketiga ada Syiah Fifar atau Zaid. Nah, tapi yang paling umum untuk diikuti oleh masyarakat umum itu Syiah 12 ini yang memiliki pengikut paling banyak. Nah, sekarang kita lanjut ke sekolah hukum Syiah. Nah, pada dasarnya Syiah itu seperti Sunni. Mereka orang-orang Syiah itu menerima Al-Quran dan Sunnah Nabi sebagai sumber tekstual yang fundamental. Tapi Syiah memiliki koleksi tradisi mereka tersendiri yang mencakup tidak hanya Sunnah Nabi tetapi juga Ali dan imam-imamnya. Syiah menolak analogi dan konsensus sebagai sumber hukum karena mereka menganggap imam sebagai penafsir dan otoritas hukum tertinggi. Jadi nggak cuma Al-Quran sama
sunah-sunah Nabi saja, tapi segala yang berkaitan dengan Imam dan Ali bin Abi Thalib itu juga mereka jadikan sebagai rujukan. Nah, terus lanjut yang Syiah dan politik. Nah, seperti kita tahu, Syiah itu kan berpegang teguh pada imam, memegang erat imam. Nah, dalam politiknya, imam itu seperti dijadikan segala-galanya. Nah, konsep imam di Syiah memiliki arti yang sangat spesifik, yaitu orang yang menjadi penguasa riil masyarakat dan terutama pewaris ajaran esoterik Nabi. Jadi, imam dalam Syiah itu tidak hanya memegang kendali sebagai untuk penyampai dalam hal spiritual saja, tapi juga dalam hal politik juga mengatur. Nah, baik, yang selanjutnya ada imamah. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, Syiah kan memegang konsep 12 Syi'i didasarkan pada beberapa gagasan. Yang pertama, imam memiliki hak ketuhanan untuk menjadi pemimpin masyarakat. Jadi, imam itu tidak hanya untuk menyampaikan ajaran spiritual aja, tapi juga berhak mengatur-ngatur masyarakat. Nah, yang kedua, imam dilindungi oleh Allah dari kesalahan dan dosa. Nah, ini karena Syiah, penganut Syiah itu percaya bahwa Allah itu melindungi imam-imam sama seperti Allah melindungi para nabi. Jadi imam juga memiliki hak yang sama dengan nabi, memiliki perlindungannya sama dari Allah sama dengan nabi. Yang ketiga, bagaimana Syiah harus berhubungan dengan otoritas politik yang ada saat imam ke-12 dalam kegaiban adalah salah satu yang sangat penting. Imam ke-12 Syiah itu Imam Mahdi yang nantinya akan turun di akhir zaman. Nah, imam ke-12 itu Imam Mahdi kan belum ada. Nah, itu para fuqaha dari itu mewakili Imam Mahdi untuk menafsirkan seperti ayat-ayat Al-Quran. Nah, jadi para fuqaha itu mewakili Imam Mahdi menafsirkan dalam hal Al-Quran itu, tetapi para fuqaha tidak ikut campur dalam hal politik karena hal politiknya diserahkan pada imam yang terakhir atau Imam Mahdi. Nah, yang terakhir ada teologi 12 atau Imami Syi'i. Nah, teologi ini adalah ajaran yang berkembang di dalam Syiah. Nah, kunci dari ajaran teologi 12 dari Syiah 12 itu yang pertama, adanya desakan pada keesaan Tuhan dan penerimaan perbedaan antara sifat-sifat esensial dan sifat aktif Tuhan, yaitu sifat al-dhot dan sifat al-fi'l. Yang kedua, penafsiran istilah-istilah antropomorfik seperti wajah dan tangan diterapkan secara metaforis bukan secara harfiah kepada Tuhan. Yang ketiga, penerimaan keyakinan eskatologis umum meskipun beberapa ditafsirkan secara metaforis. Yang keempat, penerimaan gagasan tentang penciptaan Al-Quran. Nah, itu tadi penjelasan mengenai Syiah dan politik dan pendidikannya. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Kak, mengapa sih Syiah itu sangat bergantung pada yang namanya imam dan mengagung-agungkannya? Terima kasih. Akan saya jawab. Jadi, kenapa kok Syiah itu sangat mengagung-agungkan imam? Karena didasarkan pada konsep bahwa umat manusia itu selalu membutuhkan pemimpin dan penafsir iman yang dibimbing oleh Tuhan. Nah, karena ini jadi dia itu juga umat Islam kan sudah dipimpin dari sejak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kan pemimpin negara sekaligus pemimpin agama. Nah, turun dari Nabi Muhammad nanti ada khalifah-khalifah. Nah, seperti itu. Nah, lalu karena pertama seperti yang saya jelaskan tadi, imam memiliki hak ketuhanan untuk menjadi
pemimpin masyarakat. Jadi imam itu bukan hanya untuk sebagai penyebar spiritual saja, tapi juga imam itu bisa mengayomi masyarakat. Jadi seperti kepala negara, sekaligus kepala agama. Nah, yang kedua, imam itu kan tadi seperti yang saya jelaskan, imam itu dilindungi oleh Allah dari kesalahan dosa. Kan kalau harus dijelaskan, kalau dilindungi dari kesalahan dosa, berarti kan istimewa banget, Allah banget. Jadi kan sangat diagungkan. Seperti itu. Apa Kak David? Sudah tidak, Kak? Baik, itu saja. Terima kasih kepada Mbak Latifah. Sedikit saya tambahkan ya dari pertanyaannya Mbak Putri tadi. Mengapa sih Syiah itu selalu mengagung-agungkan pemimpin? Seperti yang saya jelaskan pada sejarah tadi, bahwasanya Syiah ini muncul ketika zaman kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Aliran ini mendukung Ali bin Abi Thalib dalam pemerintahannya, dalam keputusannya, dalam memimpin umat Islam ini. Bisa kita lihat ya pada peristiwa Karbala, di mana peristiwa itu Husain bin Ali, cucu Rasulullah, putra dari Ali bin Abi Thalib, meninggal secara mengenaskan, ya, di mana mohon maaf sekali, naudzubillah, kepala beliau itu dipenggal oleh kafir, orang-orang kafir gitu. Jadi mereka selalu mengagung-agungkan bahwasanya pemimpin Syiah dari zuriat Rasulullah itu sangat diutamakan, sangat didukung sekali. Nah, hal itulah yang menyebabkan mengagung-agungkan pemimpin dari golongan Syiah. Begitu ya. Oke, kita lanjut. Next, slide selanjutnya. Oke, kita akan bahas tasawuf. Apa saja sih tasawuf itu? Mulai dari pengertiannya, yang dibahas tasawuf itu mengenai apa saja. Silakan Saudari Putri Hidayah Tauziah untuk menjelaskan. Terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan kali ini saya menjelaskan mengenai sufisme atau tasawuf. Apa sih tasawuf itu? Tasawuf adalah salah satu cara untuk memahami dan mendekati Tuhan dalam Islam. Hal itu memanfaatkan spiritual, intuitif, dan emosional yang tidak aktif melalui pelatihan yang dibimbing. Menurut Birmingham, tasawuf adalah merangkul kecenderungan-kecenderungan dalam Islam yang bertujuan pada persekutuan secara langsung antara Tuhan dan manusia. Dari kedua pengertian tersebut, dapat kita ambil kesimpulan bahwa tasawuf adalah memahami hubungan antara Tuhan dan manusia dalam Islam. Selanjutnya, pelatihan tasawuf dikenal sebagai traveling the path atau jalur perjalanan, di mana tasawuf itu bereaksi terhadap rasionalisasi Islam dalam hukum dan teologi, dan juga tasawuf berfokus pada kebebasan spiritual yang memungkinkan indera spiritual intuitif memiliki mulai berkembang pada abad pertama Islam dan berlanjut hingga abad kedua. Lambat laun gerakan yang dimulai dengan penekanan pada penolakan ini berkembang menjadi tasawuf. Selanjutnya, ide-ide praktek tasawuf ini bermula dari penolakan dunia dalam bentuk ditinggalkannya kesenangan sementara hidup ini dan keinginan untuk kebahagiaan abadi. Contohnya yaitu pengorbanan terhadap harta benda, latihan kesabaran, kepasrahan kepada kehendak Tuhan, dan menganggap senang terhadap penderitaan dalam hidup ini untuk mencapai tujuan akhir. Jika dalam Islam memiliki contoh seperti mengenakan jubah yang bertambal, puasa berlebihan, menghabiskan banyak waktu untuk berdoa, membaca Al-Quran, dan juga mengingat Allah.
Selanjutnya, Sufi atau jalur tasawuf ini memiliki tujuan akhir, yaitu union with God atau penyatuan dengan Tuhan melalui berbagai latihan spiritual. Untuk mencapai tujuan ini, seseorang sufi harus mengikuti path atau jalur yang disebut tarikoh. Jalur ini memiliki beberapa tahapan untuk mencapai spiritual, dan untuk dapat melewati tahapan-tahapan tersebut perlu yang adanya bimbingan dari seorang guru yang berpengalaman. Untuk dari istilah tahapan-tahapan tersebut seperti pertobatan, kesadaan, penolakan, kemiskinan, kesabaran, kepercayaan, dan juga penerimaan. Selanjutnya, dari sufi sendiri yaitu tasawuf mengembangkan cara-cara pemurnian dengan mendirikan tarekat-tarekat keagamaan berdasarkan hubungan guru dan murid. Seorang murid di sini menerima bimbingan dari seorang guru yang telah menempuh semua tahapan jalan spiritual tersebut. Selanjutnya, tasawuf yang awalnya kurang dikenal oleh para ulama, namun lambat laun tasawuf sendiri diakui pada abad ke-5 yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas para cendekiawan muslim, terutama Abu Hamid Al-Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali merupakan seorang teolog terhormat yang diangkat sebagai profesor kepala di perguruan tinggi Nizamiyah di Baghdad. Selanjutnya yaitu pendidikan. Pendidikan di sini dibagi menjadi pendidikan Sunni, pendidikan Syiah, dan juga pendidikan Sufi. Yang pertama yaitu pendidikan Sunni. Pada abad ke-5 muncul madrasah sebagai lembaga utama pembelajaran Islam. Pertama kali didirikan di bagian timur dunia Islam. Melalui pendidikan madrasah ini, para ulama menjadi pemancar atau pengembang pengetahuan Islam formal dan membentuk elit intelektual yang datang untuk menembus semua bagian dunia Islam. Di abad ke-5 ini juga, madrasah didirikan di Irak dan Suriah. Setelah itu, pada abad ke-6, terdapat kurang lebih 30 madrasah di Damaskus dan juga Kairo. Seperti Al-Azhar yang merupakan sekolah masjid yang terkenal yang didirikan di Kairo pada tahun 361 oleh dinasti Fatimiyah. Di madrasah dan juga di lingkungan studi lainnya, para guru mengajarkan mata pelajaran hukum dan juga teologi selain kedokteran, puisi, matematika, ilmu alam, dan karya sastra terbaik. Selanjutnya, dari sudut pandang organisasi, sistem madrasah mencapai titik tertinggi di Kekaisaran Ottoman, di mana madrasah di sini secara sistematik dapat dilembagakan, diberkahi, dan juga dipelihara dengan keterampilan administrasinya yang luar biasa dan efisien. Para ulama di sini juga diatur dalam sebuah hierarki atau tingkatan dan hampir menjadi sebuah kasta dalam masyarakat Utsmaniyah. Selanjutnya, di madrasah teks umum masih sering digunakan antara lintas daerah. Misalnya, ulama di Timbuktu itu menggunakan kitab-kitab yang sama dengan rekan-rekan mereka di Maroko dan juga Mesir. Keterbukaan terhadap ilmu tersebut menjadikan sebagian Muslim Sunni dan Syiah
menjadi rasional dan menyebabkan juga teks-teks umum antara ulama mereka. Selanjutnya, sebuah sistem sertifikasi atau penilaian yang digunakan oleh para siswa memungkinkan siswa mereka untuk menyampaikan pengetahuan mereka. Biasanya sertifikasi ini sering menggunakan lisan daripada tertulis. Berikutnya, pendidikan syiah. Sebentar Mbak Putri, bisa dipercepat saja waktunya biar Oh iya. Ya. Selanjutnya, elit agama Syiah mendapat otoritas mereka terutama melalui pembelajaran mereka. Selanjutnya, ilmu yang diperoleh dengan belajar di salah satu madrasah Syiah itu disebut sebagai auzah. Auzah berasal dari bahasa Arab yang berarti memperoleh, mencapai, menerima, dan juga bisa diartikan sebagai wilayah pengetahuan. Sistem auzah ini memiliki fitur yang unik dan yaitu informal dan fleksibel, di mana tidak ada kurikulum yang ditetapkan, tidak ada juga biaya kuliah, biaya ujian, dan juga kualifikasi tertentu tersebut tidak diberikan oleh siswa setelah lulus. Sistem auzah ini juga memiliki otonomi yang cukup besar untuk mengejar kepentingan mereka sendiri. Seperti mereka diberikan kebebasan untuk memilih mata pelajaran yang diinginkan, sehingga mereka memiliki kebebasan untuk bereksperimen dengan mata pelajaran dan tema untuk dikembangkan. Bisa di next, Kak. Selanjutnya, pendidikan sufi. Walaupun sebagian besar ulama sufi berpendidikan, namun beberapa dari mereka menghindari pengejaran ilmiah. Contohnya itu seperti fikih, filsafat, pemahaman teologi, juga penggunaan akal manusia. Selanjutnya, pengetahuan mengenai syariat dihargai, namun hanya dilihat sebagai awal pelajaran spiritual seseorang. Dari abad ketiga, murid-murid ulama sufi adalah pusat transmisi pengetahuan mistik dan menjadi bagian dari rantai transmisi spiritual. Setelah inisiasi mereka, para murid itu bersimpati dan menerima juga khusus diberitahukan doa perjuangan khusus berikutnya. Pada abad keempat sastra, bisa di next, Kak. Pada abad keempat sastra sufi khusus muncul dengan tujuan menetapkannya tasawuf sebagai ilmu yang sah dan menyoroti keunggulannya terhadap metode kesalehan lainnya. Selanjutnya, pada abad kelima sufi mulai hidup bersama dan dikenal sebagai khonqah atau tempat tinggal komunal yang didirikan oleh dermawan. Selanjutnya, pada abad ke-7, ordo sufi sangat penting dalam mentransmisikan pengetahuan mistik ke seluruh dunia muslim. Cukup itu penjelasan materi dari saya. Apakah ada pertanyaan? Saya Kak mau tanya. Pertanyaannya, kan tadi Kakak sudah menjelaskan sistem pendidikan dari Sunni, Syiah, dan Sufi. Nah, dari ketiganya itu yang paling baik itu yang mana? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Sistem pendidikan mana yang terbaik antara pendidikan Sunni, Syiah, dan Sufi? Dari ketiga sistem pendidikan itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalau saya pribadi dari ketiga sistem pendidikan itu saya lebih memilih sistem pendidikan Syiah. Karena apa? Yang pertama, siswa memiliki otonomi yang cukup besar untuk mengejar kepentingan mereka sendiri. Jadi siswa diberi kebebasan untuk memilih pelajaran yang telah dipilih, sehingga siswa bisa mengeksplor bakat yang diinginkan serta didalami dan juga dikembangkan. Yang kedua, sistem auzah memiliki fitur yang unik,
di mana terbebasnya biaya sekolah, sehingga siswa bisa bebas untuk bersekolah tanpa terbebani biaya. Namun dari kelebihan-kelebihan tadi, sistem pendidikan Syiah tidak dipungkiri adanya kelemahan dan juga kelebihan. Karena pasti di setiap sistem pendidikan itu pasti ada yang namanya kekurangan dan juga kelebihan. Apakah ada feedback, Kak? Tidak ada. Terima kasih Saudara Putri Hidayah telah menjelaskan mengenai tasawuf dan pendidikan pada Sunni, Syiah, dan Sufi atau tasawuf. Oke, terima kasih teman-teman yang telah mempresentasikan pada kesempatan kali ini. Dan saya akan menyampaikan sedikit beberapa kesimpulan ya dari pertemuan atau diskusi kita kali ini. Ketika kita menghubungkan atau mengkaitkan dengan manajemen kurikulum, bahwasanya pembahasan kita ini sangat menarik sekali, di mana kita bisa mengetahui sejarah Sunni, Syiah, bagaimana pendidikannya, begitu ya, dan juga masih banyak sekali. Nah, kaitannya dengan manajemen kurikulum adalah kita sebagai pendidik ke depannya, dengan materi atau diskusi kali ini, kita bisa mengingat dan kita bisa menyampaikan kepada para peserta didik kita nantinya, bahwasanya belajar sejarah itu sangat seru sekali. Ya, dengan adanya sejarah kita bisa mengetahui asal-usul, mengetahui sejarah mengenai alirannya, seperti aliran Sunni, Syiah, itu berawal dari mana saja. Itu. Kemudian dari pendidikannya, pendidikan Sunni ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya aliran ini sangat mengedepankan atau membuat madrasah ya, di mana madrasah ini di zaman Turki Utsmani atau zamannya Ottoman itu mencapai madrasah paling tinggi titik kekaisarannya. Jadi madrasah ini sangat tinggi sekali di zaman Turki. Kemudian di zamannya Syiah, pendidikannya lebih mementingkan ke arah auzah. Auzah adalah ilmu yang diperoleh dengan belajar di salah satu madrasah Syiah. Sehingga auzah ini sangat informal dan fleksibel. Dan juga kurikulumnya juga sangat terstruktur. Sedangkan pendidikan Sufi ini, sebagian besar ulama Sufi berpendidikan, namun tasawuf ini menyebabkan dari mereka menghindari pengejaran ilmiah. Karena pada dasarnya ajaran tasawuf ini sangat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika ada ilmu sains atau ilmiah, itu harus juga dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu ya kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Pada dasarnya pada kesempatan ini sangat hebat sekali teman-teman, bisa berdiskusi dengan teman-teman, bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat juga, dan insya Allah kedepannya kita bisa menjadi pendidik-pendidik dengan sejarah yang kuat. Oke, terima kasih. Saya ucapkan sebagai moderator, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam diskusi ini banyak kekurangan, kesalahan, dan perkataan. Saya akhiri. Oke. Saya akhiri. Wabillahi taufiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.